Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Guru hebat semuanya. Perkenalkan, nama saya Tuti Afrianti dari SMP Negeri 1 Kota Ilir. Baiklah, kali ini saya akan memaparkan aksi nyata saya mengenai mengapa kurikulum harus berubah. Hal ini saya mulai dengan pemaparan saya mengenai apa itu kurikulum. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Lalu sebenarnya apa yang menjadi alasan kenapa kurikulum harus berubah? Hal ini disesuaikan dengan fakta yang ditemukan bahwa hampir semua sistem pendidikan di dunia sudah berubah menuju ke arah teknologi, kreativitas, dan inovasi. Oleh karena itu, penting untuk membahas kurikulum merdeka dan alasan mengapa itu harus dilakukan. Alasan pertama adalah untuk membangun generasi inovatif. Mengembangkan kurikulum yang berfokus pada teknologi, kreativitas, dan inovasi merupakan hal yang sangat penting. Dengan adanya kurikulum merdeka, bertujuan untuk membentuk generasi yang siap menghadapi tantangan masa depan. Alasan kedua, kurikulum harus relevan. Sesuai dengan perkembangan teknologi terus berkembang dan sangat penting untuk menyiapkan siswa untuk masuk dunia kerja. Sesuai dengan penelitian adalah bagian penting dari siswa dan siswa perlu dilatih untuk dapat mencari informasi dengan benar. Yang ketiga, untuk membangun kerjasama dengan teman sesama siswa dapat membantu meningkatkan keterampilan sosial dan melatih dalam kerjasama tim. Alasan ketiga, kualitas pendidikan yang lebih baik. Dari segi nasionalisme, pendidikan yang lebih terfokus pada nilai-nilai kebangsaan dan kejujuran dalam berbicara. Dalam segi mutu pendidikan, untuk memperluas ruang lingkup pendidikan dengan merevisi topik yang tidak lagi relevan, namun menambah topik baru yang relevan. Yang ketiga, harus disesuaikan dengan standar global, meningkatkan kualitas pendidikan agar setara dengan standar pendidikan internasional. Alasan keempat, untuk mendorong kreativitas dan inovasi, baik dari kemampuan berpikir kritis, kreativitas, maupun inovasi. Kemampuan berpikir kritis, siswa belajar bagaimana memecahkan masalah dengan mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Dalam kreativitas, siswa memiliki bakat dan kemampuan masing-masing. Jadi kurikulum harus mendukung berkembangnya kemampuan unik tersebut. Alasan ketiga, inovasi, siswa perlu dilatih agar dapat berinovasi dengan memecahkan masalah yang berhubungan dengan pribadi, lingkungan, dan kepentingan sosial. Alasan selanjutnya yaitu untuk meningkatkan kemampuan siswa, baik dari segi moral dan etika, kemandirian dan kepemimpinan, kompetensi dan profesional. Dari segi moral dan etika, kurikulum dapat memperkuat nilai-nilai dan etika yang diperlukan untuk menjadi pemimpin yang baik. Dari segi kemandirian dan kepemimpinan, memperkuat keterampilan kepemimpinan kemandirian siswa. Kompetensi profesional, mengembangkan daya saing siswa dalam dunia kerja dan perguruan tinggi. Alasan selanjutnya yaitu untuk mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja, baik keterampilan teknis, keterampilan komunikasi, maupun keterampilan teknologi. Pendidikan yang memperkenalkan siswa pada alat dan teknologi yang berguna bagi masa depan mereka merupakan keterampilan teknis yang harus dimiliki oleh siswa. Belajar berbicara ide dengan jelas dan mampu beradaptasi dengan berbagai situasi, ini merupakan keterampilan komunikasi. Tidak peduli dengan bidang karir siswa nanti, keterampilan teknologi adalah penting
harus dimiliki oleh siswa. Menyiapkan siswa menghadapi perubahan global bagaimanapun keadaannya. Dan jika menghadapi situasi pandemi, perubahan yang cepat, maupun persaingan global. Pada saat pandemi, kurikulum yang mempersiapkan siswa menghadapi COVID-19. Perubahan yang cepat, belajar cara menghadapi dampak perubahan yang terjadi dengan cepat di dunia kerja. Dalam persaingan global untuk meningkatkan kualitas pendidikan agar siswa bisa bersaing dengan siswa dari negara-negara lain. Lalu, bagaimana cara untuk mewujudkannya? Yang pertama yaitu cara mewujudkan kurikulum merdeka adalah memberikan kebebasan pada sekolah dan guru untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi siswa, mendorong kolaborasi antar sekolah, dunia usaha, dan masyarakat dalam menyusun kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya, menyediakan sumber daya yang memadai seperti tenaga pendidik yang berkualitas, sarana dan prasarana yang memadai, serta teknologi informasi dan komunikasi yang memadai. Alasan keempat, melibatkan siswa dalam penyusunan kurikulum dan memperhatikan kebutuhan dan minat siswa dalam proses pembelajaran. Menyediakan ruang bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan abad ke-21 seperti keterampilan komunikasi, kreativitas, kolaborasi, dan pemecahan masalah. Dengan menerapkan kurikulum merdeka, diharapkan pendidikan di Indonesia dapat lebih relevan dengan kebutuhan dan potensi siswa, serta dapat menghasilkan generasi yang lebih siap menghadapi tantangan di masa depan. Demikianlah pemaparan saya mengenai mengapa kurikulum merdeka. Terima kasih, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.